Langsung aja kita mulai ya. Menurut Hendrickson, yang namanya accounting theory atau teori akuntansi itu sebenarnya bukan sekedar hafalan aturan mati yang ngebosenin. Bukan. Ini tuh sebuah penalaran logis, semacam kerangka acuan umum gitu loh, yang kita pakai buat mengevaluasi praktek akuntansi yang lagi jalan sekarang, sekaligus jadi kompas buat ngembangin praktik-praktik baru ke depannya. Jadi coba dibayangin, teori ini tuh kayak fondasi dari seluruh bangunan akuntansi yang lagi kalian pelajarin sekarang. Tanpa fondasi ini, ya rubuh semuanya. Nah, kalian mungkin mikir, emang kenapa sih kita butuh banget sama teori ini? Jawabannya ada di kritik keras Chambers tahun 1959. Dia tuh bilang, kalau tanpa teori yang kuat, akuntansi kita ini jatuhnya cuma kayak kumpulan praktik yang reaktif, sekedar kebiasaan ad hoc aja buat ngeberesin masalah sesaat. Gampangnya gini deh, bayangin kalian lagi nyoba bikin kue, tapi nggak pakai resep standar, cuma tebak-tebak buah manggis aja masukin bahan yang ada di dapur. Hasilnya? Ya, pasti berantakan kan? Nah, sama persis kayak di akuntansi. Praktek tanpa teori tuh bikin inkonsistensi yang parah banget. Contoh paling nyapanya nih, zaman dulu manajer tuh bisa dengan bebas gonta-ganti metode penyusutan sesuka hati mereka, ya karena emang nggak ada panduan bakunya. Kacau banget kan? Intinya begini, buat ngatasin masa-masa kacau dan inkonsistensi tadi, dunia akuntansi ini sebenarnya udah ngelewatin perjalanan yang lumayan panjang, yang bisa kita bagi jadi 4 periode utama. Perjalanannya itu dimulai dari periode prateori, sejak zamannya Luca Pacioli di tahun 1400-an sampai 1800, di mana semuanya tuh bener-bener murni praktek doang, tanpa ada landasan teori sama sekali. Habis itu kita geser ke periode pragmatis, sampai sekitar tahun 1955. Nah, dari situ dunia mulai sadar dan nuntut adanya standar yang ideal di periode normatif. Sampai akhirnya, sampailah kita di era modern kayak sekarang, yaitu periode positif. Di era ini, segala sesuatunya udah mulai diuji secara empiris pakai data. Coba kita cermati sedikit ya soal transisi yang kejadian di sini. Pas di era pragmatis itu, akuntan tuh jatuhnya cuma pasrah aja. Mereka cuma ngamatin dan ngejelasin praktek yang udah ada, tanpa ada niatan buat memperbaikinya. Tapi lama-lama, orang-orang ngerasa ini tuh nggak cukup. Makanya muncullah era akuntansi normatif yang mulai berusaha nentuin, norma idealnya tuh harusnya kayak gini loh. Nah, transisi inilah yang akhirnya memicu perdebatan teoretis terbesar yang benar-benar ngebentuk gimana standar akuntansi modern kita disusun hari ini. Perdebatan besar tadi itu akhirnya ngelahirin dua kubu utama yang wajib banget kalian hafal di luar kepala, teori normatif versus teori positif. Kalau teori normatif itu sifatnya lebih preskriptif, alias fokus ke pandangan ideal tentang what should be, apa sih yang seharusnya dilakuin sama akuntan buat dapat ukuran yang paling benar. Sebaliknya, teori positif ini tuh ngelihat dunia pakai kacamata yang lebih realistis, sifatnya empiris dan fokusnya ke what is. Jadi dia ngejelasin dan memprediksi realita perilaku yang benar-benar ada. Contohnya gini, teori positif ini bisa ngasih penjelasan logis kenapa sih seorang manajer kok milih metode akuntansi tertentu. Jawabannya, ya semata-mata demi ngejar target bonus tahunan mereka aja, atau yang sering banget kita sebut sebagai bonus plan hypothesis. Sekarang kita tarik mundur sedikit ya ke kubunya normatif. Sebenarnya apa sih tujuan akhir dari capek-capek merumuskan sistem akuntansi yang ideal itu? Kuncinya itu ada di satu konsep ini, decision usefulness, yang bahasa Indonesianya tuh kegunaan informasi untuk pengambilan keputusan. Pendekatan ini tuh pengen nekanin banget kalau seberapapun ribet dan rumitnya sistem akuntansi yang kita bikin, tujuan utamanya tuh tetap satu, yaitu mastiin kalau angka-angka yang dilaporin itu benar-benar ada gunanya dan ngebantu investor atau pihak terkait lainnya buat bikin keputusan yang tepat. Kalau nggak guna buat ambil keputusan, ya buat apa dibikin ya kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, jenis pengukuran atau types of measurement. Di sini kita bakal sadar nih, kalau ngukur uang itu ternyata jauh lebih menantang daripada sekadar ngukur benda fisik. Gini ya, kalau kalian disuruh ngukur panjang meja, itu gampang banget karena bendanya kelihatan, ada fisiknya. Tapi coba deh ngukur laba, waduh itu beda cerita. Disinilah kita mulai kenalan sama yang namanya derived measurements atau pengukuran turunan. Maksudnya tuh, pengukuran ini didapat dari hubungan matematika yang udah kita sepakati bareng. Contoh gampangnya yang ada di materi. Laba itu kan sebenarnya cuma angka turunan dari pendapatan yang dikurangin sama biaya. Tapi masalahnya, buat nyepakatin apa aja yang masuk ke dalam biaya di dunia akuntansi itu, sering banget bikin perdebatan panjang. Nggak segampang nyepakatin rumus di ilmu alam lah pokoknya. Soalnya ini kan ilmu sosial ya. Terus nih,
Jenis selanjutnya yang dijelasin sama Torgerson adalah fiat measurements. Ini tuh jenis pengukuran yang murni cuma didasarin sama definisi atau aturan buatan aja. Jadi nggak ada hukum alam pasti yang ngedasarinya. Nah, sambil nge-highlight poin ini pakai stabilo pink atau hijau andalan kalian, perhatiin kelemahan terbesarnya deh. Karena sifatnya ini tuh arbitrary atau sekedar kesepakatan doang, ibaratnya kayak kalian nimbang barang tapi pakai timbangan yang kalian rakit sendiri. Jadinya, akuntan yang beda bisa aja pakai cara ukur yang beda, dan boom, hasil angka akhirnya juga bisa beda jauh. Makanya cara ini bikin hasil laporannya kadang jadi agak kurang bisa dipercaya. Nah, justru karena pengukuran tadi itu rentan banget sama yang namanya error atau kesalahan, standar akuntansi akhirnya mewajibkan satu hal krusial, reliabilitas atau keandalan. Jadi, biar suatu angka itu sah buat dicatat, dia harus punya 3 unsur utama ini. Pertama, akurasi, yaitu ketepatan hasil ukurnya. Kedua, presisi, yang artinya proses sama, angkanya itu konsisten, nggak mencela-mencerek. Dan yang ketiga, nah ini istilah yang benar-benar harus kalian catat, representational faithfulness. Apa tuh artinya? Artinya angka dan informasi yang disajiin itu harus secara jujur mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi bukan sekedar hasil utak-atik atau manipulasi angka di atas kertas doang, harus real. Kalau kita ngomongin soal mencerminkan kondisi ekonomi saat ini, kita tuh sering banget nabrak sama konsep fair value atau nilai wajar. Ya memang sih, pakai fair value itu luar biasa banget buat ningkatin relevansi informasi. Soalnya investor jadi bisa langsung lihat nilai pasar perusahaan hari ini juga. Tapi, tunggu dulu. Ini tuh ibarat pedang bermata dua, guys. Fair value ini justru berpotensi besar nurunin reliabilitas atau keandalan yang kita bahas tadi. Loh, kok bisa? Karena begini, kalau kita merujuk ke standar SVASAS 157, terutama pas masuk ke pengukuran level 3, nentuin nilai wajar ini tuh sangat-sangat bergantung sama estimasi dan asumsi subjektif dari pihak manajemen. Jadi ya ada unsur tebak-tebakan berhadiahnya gitulah. Masuk ke realitas saat ini, sistem pengukuran campuran atau mixed measurement system. Kenapa ujung-ujungnya begini? Ya karena pada akhirnya, dunia nyata ini harus berkompromi, mengingat kita nggak pernah bisa benar-benar sepakat milih satu teori atau satu metode ukur yang paling sempurna. Nah, sebagai hasil kompromi tadi, makanya sekarang kita pakai sistem campuran ini. Coba deh kalian pelototin baik-baik tabel sistem pengukuran campuran ini, karena ini fix banget bakal keluar di ujian kalian nanti. Di dunia nyata, cara kita ngukur aset keuangan itu dibedain murni berdasarkan apa tujuannya. Kalau niat awalnya itu buat aktif diperjualbelikan atau sebagai trading securities, nah itu kita wajib ngukurnya pakai market value alias nilai pasarnya. Tapi kalau niatnya mau disimpan aja ditahan sampai jatuh tempo alias held to maturity, pengukurannya itu bakal pakai amortized cost. Kelihatan kan polanya? Objeknya sih sama-sama aset keuangan, tapi niat yang beda bakal ngasilin standar pengukuran yang beda juga. Jadi, ngelihat betapa ribet dan kompleksnya semua ini, mulai dari sejarah panjang perdebatan kubu normatif lawan positif, sampai akhirnya kita harus kompromi pakai metode campuran yang ternyata masih penuh estimasi, coba deh kalian pikirin ini matang-matang sebelum masuk ruang ujian nanti. Kalau emang nggak ada satupun metode pengukuran di akuntansi yang benar-benar sempurna dan murni bebas dari subjektivitas manusia, apakah akuntansi ini sejatinya murni sebuah sains? Atau pada akhirnya dia cuma sekedar seni kesepakatan belaka?